Halo, saya Anissa. Saya adalah Junior Researcher di FTG Center Unpad. Telah bergabung dengan saya pada kali ini adalah Bapak Dr. Denika Sunjaya. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Barat di bidang kesehatan dan juga merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Selamat siang Pak Deni. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baiklah Pak, mungkin kali ini kita akan berbincang sedikit ya mengenai pembangunan kesehatan di Indonesia terkait dengan SDGs. Nah, menurut Pak Deni, dalam sektor kesehatan di bidang apa Indonesia sudah mengalami keberhasilan dan kemajuan, dan di bidang apa mengalami keterbelakangan atau ketertinggalan? Oke, bicara kesehatan, saya kira mesti sama dulu persepsinya ya, bahwa kesehatan itu tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga mental, sosial, dan spiritual. Jadi kita mau bicara yang mana gitu kan ya. Tapi semua saling terkait. Nah, kalau kita lihat bagaimana kinerja kesehatan negara kita, maka memang kalau lihat dari perspektif waktu jangka panjang sudah terjadi perbaikan nih. Kalau kita lihat dari tahun 70-an ya sampai sekarang atas beberapa indikator seperti kematian ibu, kematian bayi, walaupun ada hal yang kontroversial dengan kematian ibu, tapi pada dasarnya memang kalau dilihat dari puluhan tahun itu berapa dekade terjadi perbaikan. Namun demikian, kalau kita lihat dari penyakit infeksi, saat ini kita masih melihat penyakit-penyakit yang zaman Nabi Nuh dulu seperti kusta itu masih ada di kita. Ini sangat menyedihkan. Kemudian penyakit seperti malaria masih ada di daerah selatan Jawa Barat dan beberapa daerah di Papua misalnya. Lalu untuk penyakit seperti TB ini ya kita masih sangat tinggi tantangannya. Itu untuk penyakit menular. Untuk penyakit tidak menular, kita melihat juga sekarang perkembangan yang bukan main, yaitu penyakit-penyakit gangguan kardiovaskuler, ya. Seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke makin banyak, dan yang mengancam juga adalah diabetes mellitus, penyakit kencing manis kalau istilah orang umum, ini makin hebat. Dan berikutnya, ternyata suatu kenaikan yang bukan main adalah di adiksi contoh narkoba ya. Adiksi rokok sudah jelas sekarang, anak-anak makin banyak terkena adiksi. Dan berikutnya lagi adalah kecelakaan ya, seperti kecelakaan lalu lintas, itu juga jatuhnya ke kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah bisa dilihat sebagai hasil akhir atau di hilir ya. Semua aktivitas kita kan diukurnya indikator kesehatan. Tapi kesehatan juga sebetulnya adalah di hulu, yaitu kalau orang mau kerja atau aktivitas ekonomi misalnya, dia kan harus sehat. Nah, ini bisa kita lihat dari dua sisi ini, yang mana mau yang hulu mau yang hilir. Tapi yang hilir menjadi indikator dari semua hal bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Nah, kemudian Pak, mungkin salah satu hal yang sering disebut menjadi isu dalam masalah kesehatan adalah malnutrisi balita, yang bisa dilihat dari stunting atau wasting gitu ya Pak. Nah, menurut Pak Deni, latar belakang permasalahan dari malnutrisi balita ini seperti apa ya? Kenapa banyak stunting wasting? Kalau kita lihat ke belakang, ternyata pada kira-kira berapa satu dekade yang lalu kan kita mengalami permasalahan dengan ekonomi. Ya. Kalau Anda misalnya sekarang menentukan kebijakan sapi yang lagi rame-rame ini ya, sapi, kenapa sapi penting gitu ya untuk kesehatan? Ya ternyata memang konsumsi sapi yang kurang menyebabkan anemia pada ibu hamil ya, yang tinggi. Daya beli berkurang, mereka konsumsi berkurang yang menyebabkan anak-anaknya tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Sebetulnya
si anak-anak ini sangat tergantung pada 1000 hari pertama dalam kehidupannya yang memegang penting ke depan. Itu dengan ke pengetahuan yang sekarang kita bisa meramalkan, memprediksi di tuanya seperti apa. Orang itu bisa terdapat gangguan jantung dan sebagainya. Karena memang masalahnya pada nutrisi di waktu kecil. Nah, ini sangat penting pemerintah memberikan nutrisi yang baik kepada wanita. Dari kapan? Sejak remaja. Tapi ada pengetahuan yang lain bahwa sebetulnya generasi yang berikutnya itu sangat tergantung sekali pada wanita umur 5 tahun. Jadi ketika Anda bagus nutrisinya waktu 5 tahun, itu bisa menghasilkan generasi berikutnya yang baik. Remajanya, kemudian pada saat dia mengandung dan seterusnya. Sayangnya banyak juga yang lebih cukup sejahtera, tapi ketika mereka asupan gizinya kurang bagus, pola makannya kurang bagus, menyebabkan anaknya kurang baik. Ditambah lagi dengan merokok. Ada yang merokok di dalam rumah, itu 60% ya perokok di dalam rumah tangga di Indonesia itu. Apa akibatnya? Itu yang namanya makanan-makanan yang masuk dari ibu kepada janin itu berkompetisi dengan zat-zat di dalam rokok. Akibatnya anak itu sebetulnya sudah menderita malnutrisi, sehingga yang terjadi akibatnya kematian bayi tinggi, dan abortus prematur. Itu kan kalau lihat di bungkus rokok sudah disebutkan kan, rokok menyebabkan abortus prematur dan sebagainya kan, di situ disebutkan. Sehingga dengan demikian sebetulnya sudah disampaikan. Tapi kenapa para perokok tetap ada di sana? Nah, yang merokok itu 60% ada di penduduk miskin. Ya. Penduduk miskin merokok akibatnya apa? Pastikan uang untuk membeli makanan yang baik, protein dan sebagainya untuk anak-anaknya berkurang. Disinilah terus makin menambah berat beban atau menimbulkan faktor risiko yang lebih banyak. Jadi kenapa kita sudah suka pusing-pusing dengan kebijakan ekonomi, misalnya untuk rokok lebih kita condong kepada masalah-masalah yang berkaitan industri rokok daripada nasib bangsa kita di depan gitu. Itu. Nah, Pak, mengenai berkaitan dengan Jawa Barat yang tadi Pak sebutkan, untuk kondisi pembangunan sektor kesehatan di Jawa Barat sendiri, apakah ada komentar khusus dari Bapak, terutama kalau kita bandingkan dengan provinsi lain gitu, Pak? Ya, dengan provinsi lain ada beberapa indikator yang memang cukup menjadikan, seperti kematian ibu dan sebagainya. Juga tadi stunting, wasting gitu cukup banyak. Itu sejalan dengan jumlah penduduk yang miskin sebetulnya. Ya. Itu kembali sosial determinan of health. Dan yang penting juga ya dibandingkan dengan yang lain, sebetulnya kita salah satu intermediary faktor di dalam sosial determinan of health itu adalah sistem kesehatan. Sistem kesehatan kita dibandingkan dengan yang lain sebetulnya cukup baik. Ya, cukup baik artinya kita mudah karena di Pulau Jawa ya akses kepada puskesmas dan sebagainya. Ya, jadi sistem kesehatan dibandingkan dengan yang lain, misalnya tantangan saya datang ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Sumatera juga, mereka tantangannya jauh lebih besar sebetulnya. Cuman yang tantangan paling besar di kita adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang sangat besar, pastikan jumlah yang dan jumlah kemiskinan yang besar, pasti masalah kesehatannya juga banyak. Sehingga kita membutuhkan betul pelayanannya untuk yang sudah kadung sakit. Tapi juga harus dipikirkan untuk yang belum sakit gitu. Nah, ini bagaimana caranya, butuh lagi pelayanan kesehatan perorangan maupun masyarakat ya, yang disediakan. Artinya kita masih butuh banyak peningkatan di dalam sistem kesehatan atau pelayanan kesehatan. Nah, Pak Deddy sendiri kan cukup aktif ya, terkenal cukup aktif dalam melakukan riset di bidang kesehatan, di bidang kesehatan terutama di lingkungan Universitas Padjadjaran. Ya. Nah, menurut Pak Denny, seberapa besar kontribusi riset ini bisa bermanfaat, terutama untuk pembangunan di pencapaian target pembangunan di bidang kesehatan? Contohnya ini kesehatan ibu dan anak. Ya. Jawa Barat kan kedua terbesar ya, penyumbang angka kematian ibu di Indonesia setelah Papua.
kita tuh rasanya bukan main, sudah melakukan berbagai hal, tapi kok kenapa? Nah, kan orang peneliti itu berpikirnya seperti itu ya, terus pakai pertanyaan penelitian. Pertanyaannya orang praktisi menjadikan kita pertanyaan penelitian, mengapa? Ya ternyata memang tidak sekedar di dalam sistem kesehatan yang menjadi masalah, tapi tadi kembali lagi social determinant of health, perumahan, pekerjaan, makanan dan sebagainya. Itu tolonglah ya teman-teman dari sektor lain membantu di situ. Ya. Itu yang contoh, salah satu contoh tentang kematian ibu yang menjadi permasalahan besar ya. Kemudian berikutnya yang neglected itu contoh lain adalah mental health ya. Nah, yang apa yang saya lakukan ya tetap kalau peneliti selalu bertanya gitu, sehingga yang kita lakukan mengeksplor. Saya melakukan eksplorasi tahun 2012 mengapa bisa terjadi. Anda kan sering lihat tuh yang gelandangan psikotik, ya kita bilang orang gila ya, jangan dibilang orang gila itu stigmanya kurang bagus. Tahu nggak sebetulnya kalau mereka diobati lebih dini, mereka makan obat tiap hari, mereka bisa bergaul seperti kita. Tapi karena dibiarkan, mereka dipasung, udah kita tuh saya sangat malu sekali. Ribuan orang dipasung di Jawa Barat ini, apalagi seluruh Indonesia. Kemudian bergelandangan seperti tadi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah? Dari Brebes dikirim ke Cirebon, Cirebon kirim Majalengka, Majalengka Sumedang, Sumedang Bandung, Bandung kirim lagi ke Banjar, Banjar kirim ke Cilacap, balik terus. Ini salah satu contoh aja untuk menangani gelandangan psikotik aja kita ini sudah kayaknya bukan manusia lagi ya. Kita eksplorasi, kita lakukan serial penelitian sampai 11-16 penelitian tahun 2013 dan sudah menghasilkan. Dan sekarang kita lanjutkan action research karena lebih banyak merubah. Dan alhamdulillah sekarang dari konteks kebijakan ya, kita sekarang sudah menyiapkan suatu naskah akademik untuk pengembangan sistem kesehatan jiwa masyarakat. Saya kira itu yang masih banyak lagi yang bisa dibicarakan sih karena kompleksitasnya kesehatan, tapi ya kira-kira sebagian besar sudah bisa disampaikan. Oke Pak Denny, terima kasih sekali untuk waktunya Pak. Sami-sami.